Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du rabbi shrah li sadri wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Ayyuhal hadirun wal hadirat jamaah musalla Nurul Iman yang ulun muliakan, dan mudah-mudahan sabarataan kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bersyukur di malam hari ini kembali kita berdapat, kembali kita ditamuakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang besar, nikmat yang wajib untuk kita syukuri. Dan hadirnya kita di rumah Allah ini, baitun min buyutillah ini, satu rumah dari rumah-rumah Allah ini, mudah-mudahan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seberataan panjang umur, sehat badan, murah rezeki, diqabul hajat, dan akhir hidupnya mudah-mudahan sabarataan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ulun sebuting dalam menyampaikan gak senang di luar tuh. Oh, nang di luar. Oh, orangnya. Sampai jakah kakan-kakan Pak ya maksudnya. Nah, amonnya imam belum amin, jangan berdahulu amin. Oh, nang di luar akan-akan ya bunayya, wahai anakku sayang, bila imam belum amin jangan berdahulu amin. Satu, kenapa? Karena malaikat itu membaca amin, haratan imam membaca amin. Bila pian berdahulu membaca amin berarti terselisih lawan malaikat. Bila terselisih lawan malaikat, yaitu kada qabul doanya, maka doa kita ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ujar imam amin, saat itu malaikat mengompati. Nah, jadi wahai ading-ading yang di luar, wahai anakku sayang, bila pian berdahulu pada imam berarti terselisih lawan malaikat. Panjangnya sama akan dengan panjang imam. Imam tuntung sudah, ini sambung lagi. Itu yang kedua, dinglah. Yang ketiga, nyaringnya diatur volumenya. Jangan saling kayak nyaringan, kasihin kai sebelah. Kasihan nini di belakang. Lah, kena Isa jangan lagi lah. Mohon izin ulun palah bolah menagur rekan-rekan kita. Mudah-mudahan kesan kebaikan kita seberataan. Ulun membacakan kitab Bahjatul Wasail bi Syarhi Masail, karangan Syekh Muhammad Nawawi Asy-Syafi'i Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Asy-Syekh Nawawi Asy-Syafi'i Al-Bantani fi kitabihi Bahjatul Wasail bi Syarhi Masail wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Jadi ujar Syekh An-Nawawi qala al-musannifu rahimahullahu taala. Maksudnya siapa? Ujar Syekh Nawawi
Berkata pengarang kitab, maksudnya Sayyid Ahmad bin Zain al-Habsyi. Jadi matannya ini yang mengarang adalah Sayyid Ahmad bin Zain al-Habsyi. Lalu disyarah, dijelaskan, diperluas oleh Syekh Muhammad Nawawi Asy-Syafi'i Al-Bantani. Jadi jadi Syekh Nawawi qala al-musannif, yakni tadi Sayyid Ahmad bin Zain al-Habsyi rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kitab ini dimulai dengan bismillah, basmalah. Karena ujar Nabi, pa'lah bu'lah amal apapun bila kada dimulai dengan bismillah fahu aqta. Kullu amrin, ya, setiap perkara yang dianggap baik oleh syariat dan tidak dimulai dengan bismillah fahu aqta. Pagat, aqta itu pagat. Apa nyenang pagat? Barokahnya putus, barokahnya, atau paling kada berkurang barokahnya. Nah, maka kita mulai majelis kita ini juga dengan bismillahirrahmanirrahim. Fadilah bismillah ini, lalu kemudian para ulama sebut ketika kita menulis, aktubu bi bismillahirrahmanirrahim, ulun menulis dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita membaca aqra'u bi bismillahirrahmanirrahim, ba'amalan bagawi a'malu bi bismillahirrahmanirrahim. Minum, makan mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kalau perlu pa'lah bu'lah, setiap suapan tuh nah baca bismillah, setiap tegukan banyu baca bismillah. Maka bismillah ini bagus benar fadilahnya. Dalam kitab Uqudul Lujain fi bayani huquqi zaujain, Syekh Nawawi juga menyebutkan, ini ibu-ibu lah, ada seorang istri ba'amalan membaca bismillah terus ini, memperbanyak membaca bismillah. Hendak sambil memasak, ma'adok nasi, bismillah, bismillah. Pokoknya apa aja banyak bismillah sidento. Nah, sayangnya lakinya ini orang fasik. Jadi bini seorang tuh nah hendak dikerjainya supaya mencari kesalahan bini. Jadi dia jarang laki, ding ini ada barang simpanakan. Karena amanat laki akhirnya disimpankan. Rupanya dihintipakan orang laki di mana barang itu disimpan. Imbah itu pas bininya kada ada di rumah, diambil barang itu, dimasukkan ke dalam sumur. Nah, kemudian esok harinya ujar nang laki, ding mana barang nang sama aku titipakan. Ini hendak mempakalah bini, Pak. Padahal sudah dibuangnya lo nang laki di dalam sumur. Nang bini ini kena tahu lagi Pak kisahnya, bahwa barang itu sudah dibuang nang laki. Lalu dengan fadilah bismillah tadi, inya hendak mengambil barang itu memulai bismillah. Seketika itu malaikat kemudian turun mengambil barang yang dibuang ke dalam sumur tadi, lalu dibolehkan ke tempat inya menyembunyikan barang tadi. Dapat akhirnya Pak. Jadi kalau tahu nang bini ini bahwa itu dibuang lakinya ke dalam sumur, imah itu dijelongai ke laki. Aro terkajut nang laki. Kenapa bisa begitu? Nah, imbah itu akhirnya nang laki bertaubat. Nah, itu fadilah membaca bismillah. Nah, ada sebagian ulama menjelaskan kenapa bismillahirrahmanirrahim. Kenapa bukan billahirrahmanirrahim langsung, misalkan billahirrahmanirrahim. Yang pertama, amunnya billahirrahmanirrahim karena orang mengira itu sumpah. Karena langsung billahirrahmanirrahim. Jadi bersumpah itu Pak Abu, nang benar itu, yang benar itu menggunakan 3 huruf. Wallahi, billahi, tallahi. Wallahi, billahi, tallahi. Artinya Pak, demi Allah. Nanti boleh ditambah dengan yang lain. Walladzi nafsi biyadih. Misalkan Nabi sering bersumpah gitu. Demi zat yang jiwaku dalam genggaman kekuasaannya, genggaman tangannya. Boleh gitu. Yang penting bersumpah dengan nama Allah. Nah, di mukanya dimulai dengan
huruf qasam ngarannya tadi. Wallahi billahi tallahi. Ada orang biasanya, mohon maaf, lillahi ta'ala nah, sumpah nah. Nah, itu kurang pas, Pak ya. Kurang pas, Bu ya. Lah, lillahi ta'ala nah, sumpah. Lillahi ta'ala itu anak sembahyang. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin salasa takbir raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Nah, itu lillahi ta'ala. Amun lillahi ta'ala. Amun lillahi mertua berarti lil mertua. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, disebutkan ism ya, bismillah itu ujar para ulama supaya termasuk di dalamnya 99 asma Allah. Jadi lafaz Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim itu mewakili yang 99. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Nah, nama Allah itu kan ada 99 di dalam Al-Quran. Berarti meskipun hanya lafaz Allah yang disebut, tapi itu maksudnya kita isti'anah, tabarruk, minta pertolongan, mencari barakah lewat wasilah asma-asma Allah. Sabarataan. Maka pian nangarannya berdoa ini kita supaya hendak cepat tuh harus bertawasul. Wabtagu ilaihil wasilah. Dan yang tidak ada khilaf tentang tawasul itu adalah tawasul dengan asma Allah. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Ujar Allah, Allah itu berisi ngaran-ngaran yang baik. Lalu berdoalah dengan menyebut asma-asma Allah. Nah, itu Pak. Baik. Wa takhsisul basmalati bihadhil asma'i ma'anna asma'ahu ala ma qalahu al-Qushairi 1300 fit Taurah. Jadi dikhususkan bismillah itu dengan tadi 3 asma Allah. Padahal nama-nama Allah itu banyak. Ujar Imam Qushairi, pengarang kitab Risalah Qushairiyah, kitab tasawuf itu, nama-nama Allah itu ada 1300 dalam kitab Taurat. Berapa tadi, Bu? 1300. Wa 300 fi Zabur. Ada 300 dalam kitab Zabur. Berapa sudah? 1600. Wa 300 fil Injil. Ada lagi 300 dalam Injil. Jadi berapa? 1900. Wa tis'atun wa tis'una fil Quran. Hanya 99 ada di dalam Al-Quran. Berapa sudah? 1999. Kayak anu aja. Harga 1990. Nah, tapi ada tambahannya wahidun fi suhufi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ada satu asma Allah dalam suhuf Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi berapa? Berapa, Pak? Ganap 2000. Tapi kita orang Islam wajib lah hafal, paham, mengamalkan 99. Jadi ujar Nabi, siapa yang hafal, siapa yang menjaga asmaul husna, dakhalal jannah. Nah, dihafal ya, Bu ya. Tapi hafal bukan semata hafal. Nangarannya hafizah itu artinya menjaga. Hafizah yahfadhu hifzan fahuwa hafizun, itu artinya orang yang menjaga. Banyak, mohon maaf, orang hafal Quran tapi pacaran. Yalah, hafal 30 juz tapi jadi bintang film pacaran. Filmnya judulnya The Santri. Nah, sekarang isinya pacaran di bawah pohon, Pak ya. Hafal Quran, Pak? Nah, itu artinya Pak, kadang menjaga Al-Quran. Hafal bujur hafal, tapi amaliyahnya kadang menjaga Al-Quran. Termasuk Asmaul Husna. Dihafali iya, imbah itu diamalkan. Ujar Nabi, takhallaqu, ya, berakhlaklah bi khuluqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlaknya Allah. Apa maksudnya akhlak Allah? Yaitu yang ada dalam 99 Asmaul Husna. Allah itu Ar-Rahman, Maha apa? Pengasih. Seberataan dikasih, tanpa pilih kasih. Orang kafir gini julungannya juga. Yalah. Maka orang kafir itu banyak sugih-sugih pulang, sugih pada kita.
Maka dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi disebut saking kada berharganya dunia itu di sisi Allah, diberi seberataan. Orang yang syirik kepada Allah, maksiat kepada Allah, diberi juga. Terkadang malah sugih pada kita nang taat lawan Allah. Iyalah, bujurlah. Nah, itu saking rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Kada berharga dunia ini. Bahkan sebilah sehelai sayap nyamuk pun dunia ini kada ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Pak, seberataan ibadah. Kemudian artinya kita belajar untuk menjadi pengasih, Pak. Kemudian Ar-Rahim, penyayang. Makanya tadi ada satu kitab bagus benar itu. Kitab tentang nasihat-nasihat ustadz atau kuitan lawan anaknya. Kitab itu isinya selalu dimulai dengan lafaz ya bunayya, wahai anakku sayang. Nah, itu, Pak. Itu panggilan lembut, Pak. Kalau dalam bahasa Arab bunayya itu ismut tasghir dari bani. Bani itu anak laki-laki. Ditasghirkan menjadi bunayya, artinya anak kecil. Gambaran betapa sayangnya kuitan lawan anak, lalu dikiau dengan panggilan ya bunayya. Seperti Luqmanul Hakim memanggil anaknya ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan kau sekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang besar. Sama memungut pajak, Pak ya. Pajak sembako hendak dipajakinya juga. Sama tuh Pak, zalim. Iyalah, setujulah Bian. Setuju kada Bian? Pajak sembako Pak hendak dipajakinya, baras, hintalo, bani, sayur, buah, pajakinya juga. Zalim kada dah? Zalim kada? Setuju kada Bian dipajaki? Ridho kada Bian? Nah, sama lu kada ridho juga. Maka ujar Nabi, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Zalim itu menjadi kegelapan kena di hari kiamat. Kada bersinar muhanya, kada bersinar awaknya. Nauzubillah. Kadap. Lihat itu nang kadap-kadap itu berarti kena nang memungut pajak tuh lihat kena. Kadap muhanya di yaumul qiyamah. Nang hadir di sini nur cahayanya. Bercahaya berataan. Amin Allahumma amin. Jadi takhallaqu bi khuluqillah, ujar Nabi, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Maka jar Imam Ghazali disebut ma'rifat itu jika 3 syaratnya. Satu, dia yakin, di antaranya yakin dengan asma-asma Allah. Yang kedua, yakinnya itu dibangun berdasarkan dalil. Dan yang ketiga, dia berakhlak dengan asmaul husna tadi. Itu orang yang ma'rifat. Liya'lamal 'arifu annal mustahiqa li ay yusta'ana bihi fi jami' umurihi wal ma'budul haqiqiyyu alladhi huwa maulan ni'ami kulliha ajiliha wa ajiliha jaliliha wa daqiqiha. Agar orang yang mengenal Allah, ya arif billah, bahwasanya sesungguhnya zat yang berhak dimintai tolong, yusta'an, diminta isti'anah, fi jami'il umur, dalam segala urusan, huwal ma'budul haqiqiyyu, dialah yang disembah secara hakiki, alladzi huwa maulan ni'am, dialah Allah yang maha memberikan nikmat seberataan, ajiliha wa ajiliha, baik itu nikmat di dunia maupun nikmat ukhrawi. Ini rasanya sudah ulun bahas belum lah? Belum ya, di majelis sebelah yang sudah lah. Jadi nikmat itu ujar Syekh Abdul Qadir Isa, Pak Bu, ada 3. 1, nikmat dunia. 2, nikmat, jadi yang pertama nikmat dunyawiyah. 2, nikmat diniyah. Baru yang ketiga nikmat ukhrawiyah. Nikmat dunyawiyah apa contohnya? Sehat badan pian. Kawah hadir di sini. Mata normal melihat, kada berkacamata. Mun ulune minus sudah. Mun pian kira-kira plus sudahlah. Alhamdulillah pian plus ulun min. Mun plus ni para kada kawa, jauh kawa. Ada ulun para kawa, jauh kada kawa. Nanang sakit itu plus minus. Para kada kawa, jauh kada kawa.
Nikmat dunia tuh Pak Bu. Kemudian nikmat diniyah, hadir kita duduk di sini. Apa ujar Nabi? Man salaka yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang hadir di majelis ilmu, Allah mudahkan jalan menuju surga. Apa maksudnya? Dalam kitab ini disebut, di dunia dia diberikan taufik oleh Allah supaya kau menggawi amal kebajikan, nanti di akhirat dimudahkan masuk ke dalam jannahnya Allah Ta'ala. Itu nikmat diniyah. Baru yang ketiga ada nikmat ukhrawiyah, masuk surga, bertemu lawan Allah insyaallah. Baik, singkatnya gitu. Allah yang memberikan nikmat seberataan, baik ajiliha yakni di dunia maupun ajiliha nanti di akhirat, jaliliha wa daqiqiha, baik nikmat yang besar maupun nikmat yang halus. Fala yastahi man talaba daqiqaha mubalaghatan minhu ta'ala fil ihsani wal karami wa mazidil lutfi bil ibad. Karena itu ujar Syekh Nawawi Al-Bantani, seseorang tidak perlu merasa sopan, merasa malu mencari karunia yang sedikit, karena berlipat gandanya pemberian karunia dari Allah Ta'ala dalam hal kebaikan dan kemurahannya, serta tambahan kasih sayang kepada hambanya. Jadi Allah itu Pak Bu, makin diminta makin suka. Jadi kita makin memintanya nang bujur-bujur sampai tertangis-tangis, Allah suka. Ada kita manusia melihat orang pemintaan sedikit-sedikit meminta, nah kita kada suka. Yalah, tapi kalau Allah sebaliknya, Allah itu makin diminta makin suka. Ada kawan berhutang, kamu ini berhutang terus yang semalam dia belum bayar. Nah gitu Pak ya. Kita canggih kamu nih, cangkal berhutang kalah ditagih. Nah, kita Pak, mun kawan berhutang kada suka. Tapi amun Allah, jangankan berhutang. Mun berhutang itu kan meminjam karena diboleki. Tapi kalau Allah kada berhutang, minta kita, minta. Makin diminta Allah itu makin suka. Jadi jangan malu untuk meminta kepada Allah. Baik, kemudian dalam kitab Al-Masail setelah basmalah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Wa qila khalaqallahu mi'ata alfi alamin. Dikatakan ujar Syekh Nawawi Al-Bantani, Allah itu telah menciptakan 100.000 alam. Li'annahu ruwiya anna Allah Ta'ala khalaqa mi'ata alfin qindilin wa 'allaqaha bil 'arsy fas samawati wal ardu wa ma fiha wal jannatu wan naru kulluha fi qindilin wahidin wa la ya'lamu ahadun ma fi baqil qanadili illa Allah Ta'ala. Jadi Pak Bu, jar Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mengutip ada riwayat Allah itu menciptakan 100.000 qindil. Qindil itu semacam lampu gitu, nah, pelita. Nah, dari 100.000 itu bumi wadah kita berjajak nih, langit nang ada di atas kita nih, nanti surga dan neraka itu hanya di satu qindil aja, satu tempat, satu wadah. Sedangkan 9 berapa sisanya Pak? 100.000 dikurang 1 berapa tuh? 999. Nah itu nyanyok dah. Itu tak satu orang pun yang tahu. Jadi nang ada nih nah, wadah kita berjajak nih, hanya satu dari 100.000 qindil yang Allah ciptakan. Nah ada nih gin belum tuntung kita. Banjar nih kada seberatan, nah kita kelilingi. Jangan kayak Indonesia ya, kalau Sabang sampai Papua, apalagi Amerika, Banjar nih kada seberatan kita kelilingi. Nah padahal ini hanya satu dari 100.000. Kira-kira dasar bujur jawaban. Makanya ujar para ilmuwan itu kan ada ratusan bintang atau miliaran bintang di alam semesta ini. Matahari itu hanya satu bintang dari miliaran bintang. Ada banyak galaksi. Ada galaksi Andromeda, ada Milky Way, macam-macam. Nah kita ini ada di galaksi Bima Sakti. Nah itu ujar guru IPA malah. Ingatan pelajaran bahari. Nah, jadi hanya satu kita nih.
hanya satu dari miliaran bintang. Nah, kalau di sini tadi disebut 100.000 qindil. Sumiyal khalqu bil alami likaunihi alaman ala hudusihi wa iftiqarihi ila mujidin qadimin. Kenapa maka makhluk itu dinamakan alam? Alam karena alaman tanda ala hudusihi, manusia itu hudus, terbaharu, asalnya kedada jadi ada. Kita nih asalnya kedada di dunia ini menjadi ada, nanti kembali menjadi kedada. Masjid ini langgar ini asalnya kedada, akhirnya ada, suatu saat kembali tidak ada. Nah, itu hudus namanya, hadis. Sementara Allah itu qadim, Allah itu ada sebelum yang lain ada, dan Allah tetap ada ketika yang lain sudah tiada. Iyalah Pak, itu qadim. Makanya Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis. Allah itu berbeda dengan yang lain, dengan makhluk. Makhluk asalnya kedada menjadi ada, nanti kembali tidak ada. Sementara Allah ada sebelum yang lain ada, dan Allah tetap ada ketika yang lain sudah tiada. Yang kedua, alam itu sifatnya iftiqar, berhajat dia, fakir dia, berhajat dengan ila mujidin qadim, kepada sesuatu yang ma'adaakan. Kita ini seberataan berhajat kepada Allah. Makanya ulama-ulama sufi itu sering menyebut dirinya dengan al-faqir ilallah, hamba Allah yang fakir, yang miskin, yang berhajat dengan Allah. Dan kenyataannya dasar kayak itu Pak Bu, kita ini kada mungkin kada bergantung dengan Allah. Ulun 37 hari isolasi menjagai abah kena covid, LC sudah lo nih, lulusan corona. Betapa manusia itu berhajat dengan oksigen tuh kelihatan benar Pak. Abah ulun sehari waktu dipelihara itu 3 tabung oksigen nang ganal tuh, siang malam pakai itu oksigen tuh, hanya sebuting oksigen. Yang andai itu kita diminta oleh Allah untuk bayar, kada sanggup kita bayar. Jadi hitungannya mun sehari di ruang isolasi di rumah sakit ulin tuh, ujar kawan yang dokter juga, sehari itu sekitar 5 juta Pak. Kalau di ruang ICU 7 juta sampai 10 juta. Nah sehari 5 juta. Kami hampir 40 hari, berarti 20 juta. Kada sanggup kami bayar. Itu termasuk oksigen tadi lah. Nah, amun Allah berhitung lawan kita, kada sanggup kita membayar. Artinya apa? Kita itu berhajat dengan Allah. Kalau Allah kada memberi kita oksigen, ya tak, wassalam dah. Jantung, lihat jantung kita itu. Yang lain istirahat, mata guring, jantung tetap bekerja. Bayangkan kalau jantung minta pensiun Pak, pensiun dini aja udah aja jantung. Atau kalau usah pensiun dini lah, minta istirahat 5 menit aja, jiun kita. Ya, jantung minta istirahat, protesnya nang lain bisa istirahat, mata bisa takalap, apalagi nang di pinggir-pinggir bisa takalap tuh. Nah, nang lain bisa takalap, bisa guring, bisa istirahat. Jantung tuh tidak pernah istirahat, terus bekerja, puluhan tahun dia bekerja, tidak pernah protes. Nah itu, jadi kita belajar dari ketaatan jantung. Itu menunjukkan kita al-faqir ilallah. Hamdan yuafi ayyuqabilu ni'amahu wa yukafi'u mazidah ayyusawi ziyadati ni'amihi. Hamdan yuafi. Jadi hamdan itu kalau dalam bahasa Arab Pak disebut maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq itu artinya ada fi'il yang dimahdzuf, yang dihapus. Sama lawan kita, misalnya ada kawan, kita beri hadiah syukron. Lancak lapian mendengar syukron, atau di grup WA bisa ada share syukron. Syukron itu dalam bahasa Arab disebut maf'ul mutlaq. Artinya apa? Ada fi'il yang dimahdzuf, yang dihapus. Lengkapnya kayak apa? Lengkapnya itu adalah asykuruka syukron. Ulun mengucap terima kasih lawan pian syukron, dengan sebenar-benarnya terima kasih. Itu maksudnya. Apa jawabannya? Sama-sama. Jadi apa? Pas hari raya taqabbalallahu minna wa minkum. Sama-sama. Jawabannya
sama. Itu jawabannya orang Indonesia Pak ya. Amun jawaban nang kira-kira parak pujur tuh. Nah dijawab dengan taqabbal ya karim. Jadi taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal itu artinya terima. Semoga Allah menerima. Taqabbalallahu minna. Mudah-mudahan Allah menerima dari kami. Maksudnya amal ibadah kita, puasa kita, sedekah kita, tilawah Quran kita, minna wa minkum. Termasuk pian, ulun pian diterima Allah. Nah, kita balas ya Pak. Taqabbal ya karim. Kabulkanlah ya karim. Ya Allah. Nah, itu. Jawabannya jangan sama-sama. Itu doa apa ya? Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya paling kada amin lah. Jangan sama-sama. Iyalah Pak. Lancak tuh digerok-gerok Pak ya. Sama-sama Ustadz ya. Mungkin sama-sama amal pian diterima, amal ulun diterima. Gitu kira-kira lah husnuzonnya tuh. Kada salah jawaban gitu. Jadi hamda yuafi artinya apa? Ahmadu hamdan. Aku memuji Allah dengan sebenar-benarnya pujian. Jadi hamdalillah itu maf'ul mutlak tadi. Segala puji. Ulun memuji Allah dengan sebenar-benarnya memuji. Itu maksudnya Pak. Sama dengan subhanallah itu maf'ul mutlak. Usabbihu subhanallah. Aku menyucikan Allah dengan sebenar-benarnya pensucian kepada Allah. Yang hamdan itu yuafi, ya membandingi, mencukupi nikmatnya, wa yukafi'u mazidah, dan mencukupi tambahan, ayyusawi ziyadata ni'amihi, yakni menyamai tambahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ay ja'ala al-lutfa war rahmata al-muqtarinata bi ta'zimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ay atba'ihi wala usatan. Kemudian pengarang kitab Sayyid Ahmad bin Zain al-Habsyi bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu artinya apa? Semoga Allah jadikan al-lutfa, ya kasih sayang dan rahmat dan muqtarinah, penyertaan bi ta'zim, sekaligus ta'zim kepada Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, kemudian kepada keluarga Sidin, ay atba'ihi wala unsatan, yakni pengikut-pengikut beliau meskipun dia bermaksiat. Jadi jangan dikira Pak sahabat itu ada jua yang bermaksiat. Manusia lah, sahabat itu kan ada yang bermaksiat. Ada sahabat ngarannya Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah ini tahun ke-8 Hijriah, ketika Nabi hendak menyerang kota Makkah, istilahnya Futuh Makkah. Inya tahu bahwa Nabi hendak menyerang Makkah karena Quraisy itu melanggar perjanjian Hudaybiyah ngarannya. Nah, Hatib bin Abi Balta'ah ini dangsanaknya, keluarganya banyak ada di Makkah. Akhirnya dia membocorkan rahasia negara. Dia mengirim utusan seorang perempuan untuk datang ke Makkah supaya memadahkan kepada keluarganya dan sanaknya, hati-hati mun kawa mengungsi karena ini pasukan Muhammad akan menyerang dari Makkah. Jadi hendak dibocorkannya Pak, rahasia negara itu, rahasia rencana penyerangan. Nah, malaikat Jibril lalu memadahi kepada Nabi. Akhirnya Nabi mengirim utusan, ada berdua, salah satunya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di tengah jalan ketemu dengan perempuan itu. Awalnya kan hendak mengaku, akhirnya ketahuan ada surat yang ditulis oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Jadi ada juga sahabat yang bermaksiat ada, tapi dimaafkan Nabi akhirnya. Kenapa dimaafkan? Karena Hatib ini termasuk alumni perang Badar, istilahnya itu veteran perang Badar. Jadi akhirnya dimaafkan lah Nabi. Jadi ada juga. Maka disebutkan di sini wa atba'ihi wala usatan, yang mengikuti Nabi termasuk para sahabat meskipun dia itu pernah bermaksiat. Yang maksum itu hanya Nabi dan Rasul. Adapun selain Nabi dan Rasul tidak ada yang maksum. Tuan guru gin kada maksum. Lah, waliullah gin kada maksum juga. Maka nah ini ada bagus. Ada satu kitab judulnya Bustanul Arifin. Ada orang malah ngarannya Bustanul Arifin. Ada kitabnya karangan Imam An-Nawawi. Jadi disebut di sana. Jadi jangan sampai
memuliakan kita kepada tuan guru, memuliakan wali itu melebihi kita memuliakan kepada para nabi. Karena para wali itu memiliki karomah tidak lain karena para nabi dan rasul. Wali, sebut wali mana saja yang punya karomah, itu punya karomah karena mengumpati sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai terpaling. Kita lebih memuliakan waliullah siapapun dia daripada memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu balah penting itu. Itu dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Bustanul Arifin. Wa sahbihi wa sahabi kullu muslimin ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam walau sa'atan wa illam yujalisu hadza madhhabul Bukhari wal muhadditsina wa la tanqati'u suhbatu birriddah. Kemudian salawat dan salam itu dikirimkan pengarang kitab musannif kepada sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu sahabat Nabi? Seluruh Muslim yang pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun hanya sesaat, meskipun tidak pernah bermajlis dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah mazhab atau pendapatnya Imam Bukhari dan kalangan muhaddisin. Dan tidak terputus sahabat itu, status sahabat itu meskipun murtad. Wallahu taala alam bisawab. Maksudnya di sini mungkin sahabat beriman, lalu kemudian murtad, lalu masuk Islam lagi. Maksudnya gitu. Bukan berarti nang murtad sampai meninggal. Contoh ada sahabat namanya Ar-Rajal bin Unfuah. Ini diutus oleh jadi pernah Nabi hadir di majelis para sahabat. Jadi kumpul-kumpul para sahabat. Ujar Nabi, ahadukum dirsuhu finnar. Jadi bebahanmu ini ujar Nabi, salah satunya ada nang giginya itu di neraka. Giginya Pak, bukan berarti giginya pacul ditimbaikan neraka orangnya di surga kada. Ini kalau dalam bahasa ilmu balaghah itu itlaqul juz'i wa idaratu kulli. Disebut sebagian tapi maksudnya keseluruhan. Nah, hadir juga di antaranya itu Abu Hurairah. Jadi hadis ini riwayat Abu Hurairah. Jadi lalu Pak lah yang hadir di situ satu persatu meninggal sahabat. Tegang ya Abu Hurairah ini sampai akhirnya sisa berdua, Rajal bin Unfuah dan Abu Hurairah. Ujar Abu Hurairah ini muka ada aku inyak, muka ada inyak aku. Ya kan? Nang lain-lain sudah meninggal dalam keadaan beriman. Sisa berdua. Ini muka ada inyak aku, muka ada aku inyak. Sampai akhirnya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq mengirim Ar-Rajal bin Unfuah ini untuk mendakwahi Musailamah Al-Kadzdzab, nabi palsu. Nah, ini tujuannya dakwah Pak. Tulak tujuannya dakwah. Sekalinya imbah ketemu Musailamah Al-Kadzdzab, ditawarinya jabatan, ditawarinya kedudukan. Nah, kira-kira mun wah ini mendukung saya angkat jadi komisaris. Asal bisa menggitar. Yalah Pak. Nah, akhirnya Rajal bin Unfuah ini menjadi pendukungnya Musailamah Al-Kadzdzab. Murtad dia sampai akhir hayat, terbunuh dalam perang Yamamah. Nauzubillah. Nah, kalau yang seperti ini jelas tidak termasuk sahabat, tapi mantan sahabat. Nah, ini dimaksud walau riddah ini, walatan qati'us suhbatu birriddah, ya sempat murtad lalu kemudian masuk Islam. Gitu maksudnya. Wa qala Ibnu Salahi matan Nabi sallallahu alaihi wasallam an mi'ati alfi sahabi wa arba'ata asyara alfi sahabi kulluhum sami'u minhu wa ra'au anhu radhiyallahu anhum ajma'in. Ujar Ibnu Salah ini ulama ahli hadis, pengarang kitab Ilmul Hadis atau disebut dengan Muqaddimah Ibnu Salah. Jadi seluruh kitab-kitab usul hadis, mustalah hadis itu pasti merujuk ke kitab itu. Merujuk kitab Muqaddimah Ibnu Salah. Jadi beliau mengatakan sahabat Nabi itu, Nabi wafat lalu meninggal, lalu saat itu ada 114.000 sahabat Nabi. Jadi ada 114.000 sahabat Nabi. Seberataan itu pernah mendengar dari Nabi, pernah meriwayatkan dari Nabi. Kalau melihat Pak Bu, kada seberataan sahabat Nabi itu melihat. Tapi kalau mendengar, seberataan mendengar. Ada sahabat Nabi ngarannya Abdullah bin Umi Maktum. Sidin itu buta. Tapi mendengar. Nah, jadi
yang namanya sahabat itu tidak harus melihat, tapi yang penting mendengar. Karena kalau syaratnya melihat, ada sahabat yang tidak bisa melihat Nabi. Nah, lalu nanti, begitulah ya. Jadi kemudian semuanya meriwayatkan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasallama ay ja'ala tahiyyata wal ikrama ala man dzukira wa dzakara ba'du ahli al-haqiqati anna salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam tusallu ila Allah min ghairi syaikhin. Kemudian wassalam artinya adalah tahiyyah, penghormatan, kemuliaan atas apa yang disebutkan di atas, yakni para nabi, kemudian sahabat nabi dan keluarga nabi, termasuk kita ini mudah-mudahan termasuk keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian ahli hakikat mengatakan sholawat kepada baginda Nabi itu bisa sampai kepada Allah meskipun tanpa dibimbing guru. Jadi meskipun tidak ada guru yang mengajari, kita sholawat sampai kepada Allah. Walakin qala al-qutbul al-malawiyu innama hadha min haitsu inna laha ta'thiran ajiban fi tanwiril qulubi wa illa fal wasitatu lil wusuli la budda minhu ay li anna sunnatullahi jariyatun ala annahu la budda minas sababi kama annal tawallud al haqiqiyya la yuhsalu bila wasitatil walidi kadzalika tawalludu ma'nawiyyu husuluhu bi ghairi mursyidin muta'adzarun. Nah, sebagian yang lain menyampaikan sholawat itu perlu juga belajar dengan guru. Jangan kada berguru. Karena juga qala ba'duhum, sebagian berpendapat malla syaikha lahu fa syaikhuhu asyaiton. Apa saja yang tidak ada syekhnya, kada ada gurunya, maka gurunya itu adalah syaitan. Maka ulun pun berguru, Pak. Mengkaji kitab ini berguru. Guru ulun berguru lagi dengan gurunya. Dan seterusnya sampai kepada pengarang kitab, yakni Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Jadi ulun dapat sanad, dapat ijazah dari kitab ini. Mudah-mudahan kita khatam, nanti tuntong kitab ini kita pengijazahan. Ya, ulun ijazahkan kitab ini kepada pian. Jadi ulun berguru juga supaya sanad ilmunya itu sampai kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani berguru dengan guru-guru beliau terus sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi melalui perantaraan Jibril sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ad-daqaqu asy-syajaratu allati tanbutu bin nafsiha la tasmuru wa idza athmarat fa inna thamraha bi ghairi ladzatin. Berkata Syekh Ad-Daqqaq. Jadi ini berkaitan dengan guru tadi, Pak. Jadi kalau tidak berguru maka tidak sampai. Sebagaimana pohon, kalau ingin tumbuh seorang bukan ditanam maka dia tidak berbuah. Atau kalaulah dia berbuah, buahnya itu kada manis, tidak lezat. Rambutan itu tumbuh seorang, misalkan kada ditanam, maka buahnya itu kada manis. Tapi kalau rambutan itu memang kita pilih dari batang yang bagus, buahnya manis, kemudian kita cangkok, kemudian kita tanam, itu insya Allah rasanya kada tapi jauh pada induknya. Makanya mun kawa itu Pak, petanam rambutan tuh kita mencangkok seorang, tahu seorang batangnya. Amun nukar nang di pinggir jalan tuh kada tahu kita. Itu maksudnya. Jadi kalaulah akhirnya berbuah pohon itu, tapi tanpa ditanam, buahnya itu tidak lezat. Ilmu begitu juga. Kalau tidak didampingi guru, tidak didampingi mursyid, ada buahnya, tapi buahnya itu tidak lezat. Sedikit lagi Pak, boleh. Wa qatta'al Imam Asy-Syatibi was-Sanusi bihusuli thawabiha lil musalli walau qasada riya. Jadi kata Imam Asy-Syatibi dan Imam Sanusi, orang yang membaca sholawat pahalanya akan sampai, dia akan meraih pahala sholawat itu meskipun membaca sholawat itu maksudnya karena riya, ingin disebut orang ahli sholawat. Sholawat terus tangan mengatik tasbih. Berapa sudah ajar? 999. Satu lagi 1000 ya. Walakin akan tetapi haqqaqal al-alamatul amiru anna laha jihatain. Famin jihatil qadril wasili lahu sallallahu alaihi wasallam fa hadza la syakka fi wusulihi.
wa min jihatil qadril wasil lil musalli fa baqiyatil amali la thawaba illa bil ikhlas li umumi talabil ikhlasi fi kulli ibadatin wa dhammi diddihi wa fi kulli aidan. Nah, sementara Al-Alama Al-Amir menyebutkan maksudnya itu ada dua. Salawat dengan riya itu dari sisi sampai kepada Rasulullah, salawat itu sampai dijawab lawan sidin. Salam kita tuh sampai kepada Rasulullah, dijawab oleh Rasulullah. Tapi dari sisi diraihnya pahala tidak sampai. Karena sebagaimana amal yang lain, salawat itu dituntut ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Innamal a'malu binniyat likulli imri'in manawa. Seluruh amal, hanyalah amal itu bergantung pada niatnya. Likulli imri'in manawa, maka seseorang itu mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Wa man kana hijratuhu ilallahi war rasul, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka dia dapat ridha Allah dan Rasul. Dan sebaliknya, siapa yang hijrahnya kepada dunia atau wanita yang hendak dinikahinya, maka dia mendapat sesuai dengan niatnya, termasuk sholawat. Bila sholawatnya karena makhluk, maka dia dapat ridho makhluk. Supaya mintuha senang, dapat ridho mintuha. Supaya atasan senang, dapat ridho atasan. Tapi belum tentu dapat pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk ahlus sholawat, kemudian ikhlas mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Ya paling sedikit 1000 lah Pak. Ya, paling sedikit sehari 1000 di jalan sambil nyetir mobil, banyaknya sholawat. Ya, nganggur kadang negawi sholawat. Paling sedikit 1000. Jadi kalau ditanya apa amalan supaya bisa ru'yah, mimpi melihat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyaki baca sholawat. Itu amal paling nyaman dah. Ya. Ada ulama lain itu mengatakan kalau hendak mimpi bertemu Rasul, bacai sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sirah Ibnu Hisham dan kitab-kitab sirah yang lain. Jadi ada seorang ulama berkali-kali mimpi bertemu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena memang bacaan kitab sirahnya banyak, puluhan saya baca. Maka bagus pian menukar buku sirah Ibnu Hisham. Atau kalau yang populer atau murah sejilid aja, kalau Ibnu Hisham 2 jilid itu Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Itu bagus Pak Bu. Itu kitab sirah juara 1 lomba penulisan kitab sirah di Mesir Singapura. Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Nah itu dibacai. Sebelum goreng dibaca. Mudah-mudahan dengan wasilah itu malam bermimpi bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk tadi sholawat. Nah paling ringan tuh sholawat. Amun orang kita ini kan suruh membaca teguring biasanya. Walun disatnya kada kawam baca nang kandal-kandal gitu aja. Jadi bantal guring benar aja. Mau suruh membaca berat. Nah tapi kalau suruh baca sholawat kan ringan. Jadi paling ringan itu amalannya adalah sholawat. Nah mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Rasulullah ya di dunia, baik melalui manam, mimpi, atau yaqadhah ya langsung bahadap, atau kalaupun tidak di dunia, mudah-mudahan kelak di akhirat. Mudah-mudahan di padang mahsyar kita ikut rombongannya Rasulullah. Cirinya nanti Pak Rasul membawa liwaul hamdi, bendera alhamdi, liwaul hamdi. Ada bendera khusus. Kayak kita orang bahaji itu kan rombongan travel A, rombongan travel B, ada lambangnya itu. Ada benderanya. Jadi ada benderanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita nanti bertetangga dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berdoalah dengan doa Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus. Ya Allah, ulun meminta kepada pian jannatul firdaus. Jadi minta itu yang mantap sekalian Pak. Surga itu 100 tingkat. Al jannatu ujar Nabi alfu darajatin. Surga itu ada al jannatu mi'atu darajatin. Surga itu ada 100 tingkat. Nah, jarak 1 tingkat dengan tingkat selanjutnya itu seperti bainas sama'i wal ardh. Baina darajatain bainas sama'i wal ardh. Nah, Nabi itu paling atas.
Amun kita paling bawah berarti kita bertetangga dengan Rasulullah. Nah, supaya bertetangga dengan Rasulullah mintanya Pak Jannatul Firdaus. Maka Allahumma inna nas'aluka Jannatul Firdaus. Kira-kira sampai juga Pak Ustadz? Husnuzonnya kita ya, kalau jangan suuzon lawan Allah. Husnuzon aja. Anna inda zanni abdi bi. Kalau kita husnuzon lawan Allah, insyaallah sesuai dengan prasangka kita. Bila kita yakin dengan harap, dengan cemas, harap dikabul, cemas, khawatir kalau kada dikabul, insyaallah kabul. Insyaallah kabul. Nah itu Pak, insyaallah kita ulas dalam kesempatan yang lain. Demikian yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan hadirnya kita di sini diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi wasilah bagi kita kelak supaya dimudahkan menuju jannahnya Allah taala. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusan, dilunaskan hutang-hutang, anaknya menjadi anak saleh dan salihah. Mudah-mudahan diberikan taufik wal hidayah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah ulun mohon ampun, mohon halal, mohon ridha. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.